Salam teman-teman. Saya mau menyampaikan tentang liputan ini ya. Liputan ini memang penuh drama. Sebenarnya liputan ini sudah boleh dibilang mendapat tentangan dari terutama oleh Mas Daru sebagai kameramennya, juru syuting. Pak, ini liputannya, gambarnya, videonya nggak meyakinkan, Pak. Nggak enak bener ini. Kenapa bisa terjadi gitu? Karena pas kita meliput, itu kebenaran Daru ini lagi cuti. Nah, jadi diwakilkan oleh tim logistik, yaitu Kang Iwan, di mana ngajarinnya juga cuma paling 5-10 menit. Udah gitu ditinggal. Jadi hasilnya pada waktu liputan di awal itu, waduh, filmnya kalau sebegitu saya lihat, oh iya ya, parah banget. Tapi nggak apa-apa, saya bilang, karena isinya luar biasa. Nah, isinya apa yang luar biasa? Sebenarnya ini menceritakan tentang seseorang yang biasa saja, seorang arsitek. Tapi di sini saya mendapat mendapat suatu pelajaran yang sangat berharga yang ingin saya sharing kepada teman-teman juga. Bahkan pada waktu itu Pak Indra bercerita di workshop saya, itu saya sudah langsung, Pak Indra, ini saya izin dong, ini kita liput dong. Nah, ini disinilah dramanya. Jadi Pak Indra ini memang low profile banget ya. Kalau saya bilang memang manusia biasa aja, tapi karyanya luar biasa. Tapi dari pribadinya itu, saya salut dengan Pak Indra ya. Walaupun usianya lebih muda dari saya, tapi Pak Indra ini menjadi salah satu panutan saya. Makasih ya Pak Indra, luar biasa. Anda menginspirasi saya loh, dari pertama kenal, bahkan terakhir sangat menyentuh saya. Yaitu pada waktu Pak Indra bercerita bahwa kita karena lama nggak ketemu, jadi pas dia main ke workshop, setelah Taman Impian ini jadi, saya cuma ngontek, Pak Indra datang. Kemudian Pak Indra juga menceritakan tentang kegiatannya, terutama pada masa-masa kita mundur pada waktu COVID, apa yang terjadi. Dan di situ saya sangat haru, saya benar-benar terketuk ya di situ. Jadi Pak Indra itu pada masa-masa COVID, anggaplah itu memang sesuatu yang memang tidak pernah diduga oleh siapapun, bahkan oleh ahli-ahlinya, mbahnya marketing atau apapun. Ini nggak masuk dalam ilmu ini. Nah, apa yang terjadi pada Pak Indra? Seperti kita juga sama-sama bingung, sama-sama stres, sama-sama tak berdaya. Benar-benar kita mau melakukan apa aja serba salah. Kalau mungkin teman-teman pernah melihat liputan saya pun juga mengalami. Nanti mungkin saya ada linknya ya, di mana saya pun mengalami hal seperti itu. Saya juga mengalami kisah-kisah yang boleh bilang sangat dramatis. Nah, di kisah Pak Indra ini, jadi Pak Indra pada saat diam itu kondisi diam, sehingga pada boleh dibilang job sepi, job bahkan mandek ya, memang benar mandek karena memang proyek-proyek itu berhenti semua. Nah, Pak Indra pada saat itu memang mempunyai sebuah ruko di komplek kawasan namanya Piazza Monzia di daerah BSD, di mana keadaannya agak jauh ya, agak terpencil, karena itu boleh dibilang klaster baru dari BSD. Kemarin saya datang aja ke sana masih terpencil begini, apalagi ceritanya Pak Indra kalau kita mundur 2-3 tahun yang lalu. Jadi di mana di situ satu komplek cuma Pak Indra, kalau nggak salah cuma ada 2 deh, Pak Indra dengan salah satu yang buka. Nah, di situ Pak Indra sebenarnya ingin menyewakan atau ingin menjual, tapi kok nggak ada yang berminat. Sehingga akhirnya Pak Indra, karena memang basic dasarnya seorang arsitek, jadi ide-idenya muncul nih. Udahlah saya mainkan aja kita, karena dia suka ngopi di BSD, yaitu kopinya Kongji, ngobrol-ngobrol, akhirnya sepakat membuka cabang franchise gitu ya di sana. Mungkin bos Kongji juga waktu itu setelah survei juga, lah ini kalau kita buka di sini, siapa yang beli, siapa yang datang? Terpencil, sepi begitu. Nah, tapi Pak Indra dengan dengan semangat 45, dengan tulus, ya nggak apa-apa, nanti bila perlu saya akan, karena Pak Indra pegiat sepeda ya, jadi paling komunitas deh,
Nah, kisah-kisahnya ini mulai bergulir sehingga akhirnya franchise ya dengan Kopi Kongji. Nah, yang buka waktu itu cuma 2 kalau nggak salah, Pak Indra dengan salah satu. Ya, Pak Indra di awal-awal tentunya dibantu oleh teman-teman, jadi grup sepeda datang, kemudian berkembang. Dan Pak Indra ini memang jadi dia punya 3 lantai, yang lantai 2 yang dia pakai, yang lantai 1 akhirnya dia coba. Ini dengan artinya saya merasa haru karena Pak Indra dengan dasar ketulusan, kebaikan hati. Jadi ada seorang kawan lamanya yang kebetulan bekerja sebagai montir sepeda dan mungkin sudah bekerja sendiri. Nah, Pak Indra mengajak ya dengan apa adanya, udah nggak usah mikirin itu, pokoknya silahkan isi. Dengan artinya sistem atau pembagian yang sangat bersahabat. Nah, dengan proses itu, itu yang saya rasakan. Pada saat orang melakukan suatu kebaikan, disitulah nanti semesta akan menjawabnya, ya, sehingga step by step sehingga sampai terjadi seperti sekarang. Boleh bilang kompleks itu sekarang ramai dan diminati, bahkan menjadi salah satu spot pegiat sepeda. Jadi kalau para sepeda itu, pokoknya kalau bilang Piazza Monza pasti tahu dan biasa ngumpul di situ, mau hari Sabtu, hari Minggu, dan sekarang sudah ramai. Bahkan banyak sekali kopi, bahkan sepeda itu juga banyak bertebaran di situ, baik yang servis sepeda dan sebagainya. Saya haru loh. Oke, kalau gitu simpel aja, yuk kita nonton. Tapi mohon maaf ya teman-teman, sekali lagi benar-benar situasi untuk kameranya, videonya ini benar-benar nggak meyakinkan. Jadi mungkin nanti kita serahkan saja kepada Daru untuk mengatur, menatanya. Yang jelas mudah-mudahan tidak mengurangi isi atau dari semangat yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi semua. Salam. Bisa lihat sendiri, ini berkembang. Restoran lebih dari belasan, toko sepeda yang tadinya 1 sekarang lebih dari 10. Oke. Dan bisa dibilang sih ini komunitas ini terjadi, lingkungan ini ya dikarenakan satu dari satu komunitas, kedua efek dari suasana pandemik ya. Nah, itu dia. Dari pandemik inilah orang beralih menuju ke usaha bisnis yang outdoor kan. Oke, jadi saya mulai kebayang Pak Indra waktu cerita sebelumnya di tempat saya bahwa ada satu area yang kosong, sepi. Terus tahu-tahu Pak Indra bisa di antara posisi mau dikontrakin juga susah, nggak laku-laku. Betul. Terus yang menghuni juga masih sedikit waktu itu kalau nggak salah. Yang pertama. Ini pertama. Pertama bener. Pertama. Gitu. Jadi pada saat itu belum ada sama sekali. Aha. Kalau nggak salah nih ada fotonya deh. Iya. Jadi kalau Bapak bisa lihat ini 2019 ya. Aha. Itu asal muasal kita sepeda kumpul semua. Jadi ini asal muasalnya nih. Ini benar-benar area sampai sekarang aja masih agak terpencil, kosong. Bapak bisa lihat nih, ya? Semuanya disupport oleh komunitas sepeda. Kanannya lihat. Jadi sama sekali nggak ada siapa-siapa. Kosong. Tapi saya buka dikarenakan komunitas sepeda ini luar biasa. Saya panggil si A, si B, si C. Iya. Nah itu bunganya tuh. Oke. Ya kan? Jadi sepanjang itulah. Ya. Itu di tahun 2019. Pas sebelum COVID atau pas mau COVID? Sebelum COVID. Waduh, terus. Ini asal muasalnya. Itu aja di sebelah aja langsung tempel iklannya tuh. Jadi kiri kanan sama sekali nggak ada apa-apanya. 2019 sebelum COVID, jadi masih ada harapan, masih ada ini ya. Yes. Tahu-tahu kegempur COVID beneran gitu ya. Nah, Bapak bisa lihat tuh. Ini saya kirim. Jadi kiri kanannya semua kosong. Yang satu itu hanya karena emang kita muka depan ya dia kasih iklan lah. Oke. Jadi supaya bisa nempel karena dia warungnya di belakang. Oh. Di bawah sebelah sini. Jadi itu nanti saya share. Oke. Itu teman-teman yang asal muasalnya tuh. Nah,
Jadi ya tiap hari ngadain teman-teman ini semua nih. Hanya segini nih posisinya. Oke. Dan ini semua akhirnya kita nggak nyangka ya, habis itu pandemi, habis udah booming sepeda, pada akhirnya nih jadi satu identitas, sampai akhirnya dibilang salah satu loop sepeda yang terbaik se-Indonesia ya di sini. Oh ya? Oh, kenapa bisa gitu? Puter aja. Karena satu lingkungannya, kedua dari pihak developer support. Oh, oke. Ya kan? Karena nggak menutup kemungkinan dari sisi pihak developer pun ya itu menjadi satu daya tarik ya. Iya. Dari sisi penjualan propertinya sendiri kan. Karena zaman itu kan semuanya kan dihubungkan dengan lifestyle, dihubungkan dengan cara hidup sehat. Iya. Itu menjadi satu promosi sendirilah, unique selling point dari pihak developer itu sendiri. Nah, itu boomingnya di sana. Tapi itu semuanya sembari ngalir, Pak. Kalau nggak ada komunitas, Iya. bukan berarti suatu pandemi itu suatu hal yang baik ya. Ya. Jadi karena kondisi pandemi, orang mencari suatu aktivitas hobi, Iya. ini bagian dari efek kan. Bagian dari efek yang dimana menjadikan satu lokasi ini menjadi satu destination tempat pesepeda. Dari hero benar-benar from hero to zero, from zero to hero. Hero lah. Lokasi ini. Bener ya ini ya? Buset. Lokasi ini. Jadi ya mungkin semuanya yang bagi komunitas sepeda mau siapa pasti tahu Pak. Oh. Pasti tahu. Iya. Ya sekarang kita kalau dibilang dari posisi apa namanya pengusaha sendiri ya di dunia coffee shop, sekarang ya kita balik lagi nih karena mall udah buka, Iya. Indonesia ini menjadi struggle juga, maksudnya jadi satu ujian kita lah untuk kedepannya gimana restoran-restoran terbuka ini tetap masih ramai. Berarti ini artinya tahap kedua perjuangan lagi. Ya, tapi kalau pagi bisa dibilang Ya. sih keseluruhan di sini Pak full dengan orang-orang sepeda. Setiap hari? Setiap hari. Oh iya? Kalau weekend parkir dan keluar. Pagi itu jam berapa kira-kira? Pagi jam 7. Oke, kapan-kapan Jadi kalau pagi Bapak saya mau coba tes kesini, ya. Datang istilahnya jam setengah 8. Ya. Setelah anak-anak sepeda baru kelihatan. Itu sangat ramai di sini. Weekend udah pasti mumprok lah. Menarik. Jadi suatu poster sendiri, agak terpencil jadi orang kesini ya. Hiburan.